Perkenalkan, saya Putu Yudi Priantara. Dalam kesempatan kali ini dalam mata kuliah Praktikum Teknik Tegangan Tinggi, saya akan menjelaskan tentang isolator polimer. Komponen saluran transmisi udara seperti SUTT atau SUTET terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu ada primary, yang kedua ada secondary, dan yang ketiga failure mode and effect analysis. Yang pertama, komponen primary. Komponen primary terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu current carrying, pembawa arus, dalam hal ini yaitu konduktor. Yang kedua ada insulation atau ada isolasi, dalam hal ini yaitu isolator. Yang ketiga ada struktur tower. Yang keempat ada junction atau penghubungnya. Current carrying atau pembawa arus adalah komponen yang termasuk dalam fungsi pembawa arus, seperti komponen SUTT atau SUTET yang berfungsi dalam membawa penyaluran arus listrik dari pembangkit ke GI atau GTET, atau dari GI atau GTET ke GI atau GTET lainnya. Insulation atau isolasi, dalam hal ini isolator, berfungsi untuk mengisolasi bagian yang bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan atau ground, baik saat normal continuous operation dan saat terjadi surja petir di dalam saluran transmisi. Sesuai fungsinya, insulator yang baik harus memenuhi sifat karakteristik elektrik, yaitu insulator mempunyai ketahanan tegangan impuls petir, pengenal, dan tegangan kerja. Tegangan tembus minimum sesuai tegangan kerja dan merupakan bagian isolasi yang diapit oleh logam sehingga merupakan kapasitor. Yang kedua itu karakteristik mekanik. Insulator harus mempunyai kuat mekanik guna menanggung beban tarik konduktor penghantar maupun beban berat insulator dan konduktor penghantar. Menurut bentuknya, isolator terdiri dari isolator piring, dipergunakan untuk isolator penegang dan isolator gantung, di mana jumlah piringan isolator disesuaikan dengan tegangan sistem. Yang kedua yaitu isolator tipe pos, digunakan untuk memegang dan menahan konduktor untuk pemasangan secara horizontal. Yang ketiga yaitu isolator long rod. Isolator long rod adalah isolator porselen atau komposit yang digunakan untuk beban tarik. Isolator pada SUTT atau SUTET dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada isolator keramik, yang kedua ada isolator non-keramik, dan yang ketiga ada isolasi utara atau ground clearance. Keramik insulator atau isolator keramik merupakan media penyekat antara bagian yang bertegangan dengan yang tidak bertegangan atau ground secara elektrik dan mekanik. Pada SUTT atau SUTET, isolator berfungsi untuk mengisolir konduktor fasa dengan tower. Isolator keramik terbuat dari bahan porselen yang mempunyai keunggulan tidak mudah pecah, tahan terhadap udara maupun cuaca. Dengan penggunaannya, isolator ini harus diglaser setiap tahun atau 2 tahun. Non-keramik isolator atau isolator bukan keramik terdapat 2 jenis, yaitu isolator gelas atau kaca. Digunakan hanya untuk isolator jenis piring. Bagian gelas harus bebas dari lubang atau cacat lain, termasuk adanya gelembung dalam gelas. Warna gelas biasanya hijau atau warna lebih tua atau lebih muda. Jika terjadi kerusakan pada isolator gelas, mudah terdeteksi. Yang kedua yaitu isolator polimer. Isolator polimer dilengkapi dengan mechanical load bearing fiberglass yang diselimuti oleh weather-set polimer untuk mendapatkan nilai kekuatan elektrik yang tinggi. Komponen utama dari isolator polimer yaitu yang pertama end fitting, kedua corona rings, yang ketiga fiberglass reinforced plastic rod, yang keempat interface between set and sleeve, yang kelima weather-set. Isolator polimer. Isolator polimer adalah bahan penyusun isolator yang masih terbilang baru. Pada beberapa dekade terakhir, penggunaan isolator polimer semakin banyak sebagai pengganti isolator bahan porselen dan gelas. Hal ini dikarenakan isolator polimer memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan bahan porselen dan gelas. Di antaranya sifat hidrofobiknya yang sangat baik. Kelebihan isolator polimer. Yang pertama, memiliki sifat hidrofobik yang sangat baik. Yang kedua, memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan isolator berbahan porselen dan gelas.
Yang ketiga, memiliki sifat dielektrik dan termal yang lebih tinggi. Yang keempat, tahan terhadap polusi sehingga kotoran sukar menempel pada permukaan. Yang kelima, tidak terdapat lubang karena bahan yang digunakan sangat rapat. Kekurangan isolator polimer. Kekuatan mekanis isolator polimer lebih rendah dibandingkan isolator berbahan porselen dan gelas. Yang kedua, ketidakcocokan bahan antarmuka yang digunakan dapat menimbulkan korosi dan keretakan. Yang ketiga, rentan terhadap perubahan cuaca yang ekstrim. Dan yang terakhir, penuaan atau degradasi pada permukaan dan stres yang disebabkan oleh corona, radiasi UV atau zat kimia dapat mengakibatkan reaksi kimia pada permukaan isolator polimer, sehingga dapat mempercepat penuaan yang didapat menghilangkan sifat hidrofobiknya. Sekian video tentang isolator polimer, terima kasih.